Sementara Anies dan Ganjar yang diisukan calon dari pihak oligarki yang telah menggerakkan semua lembaga survei hanya bisa ikut tarung di 2024 jika terjadi perubahan politik dari 20% menjadi 0%. Jadi sobat era sekalian, bagi Betor adalah justru oligarki itu adanya di Ganjar dan Anies. Karena itu untuk menyetop keran oligarki, Ganjar dan Anies tidak dicalonkan. Yang dicalonkan adalah ketua-ketua umum partai politik yang sudah berdarah-darah. Ketua-ketua umum partai berpikir ngapain mereka menyediakan karpet merah bagi orang lain yang tidak berkeringat, bagi oligarki yang membiayai. Mereka ingin kompetisi di antara mereka saja. Dan kalaupun mereka kalah, mereka tetap berkuasa di antara mereka. Maka menurut Betor bukan begitu. Oligarki boleh membiayai Ganjar dan mungkin juga dianggap membiayai Anies. Tapi ketua-ketua umum partai bersepakat mereka akan membuat manuver sedemikian rupa agar yang menjadi calon itu cuma Prabowo Subianto dan Erlangga Hartarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat era sekalian, itu menarik ya. Ada berita ngeri-ngeri sedap ya yang menggemparkan tentunya ketika kader PDIP yang memang nyeleneh selama ini, Betor Suryadi, mengungkapkan ada dua rekayasa Pilpres 2024 yang menampilkan dua paslon dari KIB dan KIR ya. Betor ungkap rekayasa Pilpres 2024 menampilkan dua paslon dari KIB dan KIR. Siapa mereka? Coba kita bacakan. Ini menarik ya. Karena ini another scenario of the presidential election ya. Jadi ada skenario lain yang barangkali perlu kita pahami sedang dikerjakan oleh tangan-tangan yang berkuasa, terutama para oligarkinya. Dan dalam skenario itu tidak masuk baik Anies maupun Ganjar Pranowo. How come? Nanti kita lihat ya. Ini juga untuk menguji kesetiaan kepada kader-kader Jokowi ya, atau pengagum Presiden Jokowi yang berpikir bahwa Jokowi pasti akan menjagokan Ganjar Pranowo. Coba kita lihat, karena he is not an independent person ya in determining the candidate of presidential election, but it depends on other groups ya. Jadi ada grup-grup, ada kelompok-kelompok yang barangkali lebih berkuasa dalam menentukan siapa menjadi calon presiden dan wakil presiden. Oke, coba kita bacakan apa yang diungkapkan oleh Betor Suryadi ini ya. Oke, suaranasional.com, Betor ungkap rekayasa Pilpres 2024 menampilkan dua paslon dari KIB dan KIR. Pemilihan presiden Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon paslon dari Koalisi Indonesia Baru KIB dan Koalisi Indonesia Raya KIR. Rekayasa 2024 itu hanya dua paslon yang sudah terwujud dalam kantong Koalisi KIB dan KIR, kata penasehat Relawan Perjuangan Demokrasi Repdem Betor Suryadi kepada redaksi. Ini Repdem juga yang mengkritik saya di 411. Nanti kita lihat. Repdem kritik Refli ya, yang katanya saya merendahkan. Oke ya, ini ya. Wah, ini benar juga Repdem juga rupanya, tetapi pasti bukan Betor Suryadi ya. Organisasi sayap PDI Perjuangan Repdem mengecam kehadiran pakar hukum tata negara Refli Harun pada aksi demo 411 ya. Kemudian kok hadir aja dikecam ya. Gue luar biasa ya. Bayangkan orang nonton demo aja nggak boleh ya. Oke, tapi bukan Betor Suryadi, karena Betor saya kenal baik ya. Jadi yang ngomong ini adalah Ketua Umum Repdem Wanto Sugito. Jadi Wanto Sugito aja nggak klop sama Betor Suryadinya. Oke.
rekayasa 2024 itu hanya 2 paslon yang sudah terwujud dalam kantong koalisi KIB dan KIR, kata penasihat Relawan Perjuangan Demokrasi Repdem Betor Suryadi. Kata Betor, KIB dengan capresnya Erlangga Hartarto dan KIB mengusung sosok Prabowo. Kedua capres ini sedang menunggu kedatangan calon wakil presidennya, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani, tegas Betor ya. Jadi kalau misalnya Erlangga Hartarto dipasangkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, maka bubar koalisi Anies. Kalau Puan Maharani dipasangkan dengan Prabowo, bubar pendukung Ganjar, kira-kira begitu. Sementara Anies dan Ganjar yang diisukan calon dari pihak oligarki yang telah menggerakkan semua lembaga survei hanya bisa ikut tarung di 2024 jika terjadi perubahan politik dari 20% menjadi 0%. Kondisi itu hanya bisa terwujud jika mereka dan para relawan pendukungnya mampu mendobrak Mahkamah Konstitusi, tegasnya. Atas pengalaman 10 tahun, kata Betor, ketua partai politik bersepakat melawan peran oligarki dalam kontestasi politik 2024. Perlawanan itu berupa menutup paslon yang dibiayai oleh oligarki pada 2024. Disepakati juga kandidat yang akan diusung oleh partai politik itu adalah para pimpinan parpol yang telah bertahun-tahun berdarah-darah dalam membesarkan partainya masing-masing, ungkapnya. Selain itu, Betor mengatakan pembiayaan Pilpres 2024 dengan angka di atas 25 triliun ini telah menjadi beban APBN. Partai politik dan para kandidat akan dievaluasi. Caranya tentu menyederhanakan sistem pemilihan, kampanye dan pencoblosannya, pungkasnya. Oke, Sobat RH sekalian, menarik ini ya. Menarik apa yang dikatakan oleh Betor Suryadi ini ya. It is another perspective from Betor Suryadi ya, for us to discuss ya. It is an interesting point ya. Jadi Sobat RH sekalian, bagi Betor adalah justru oligarki itu adanya di Ganjar dan Anies. Karena itu untuk menyetop keran oligarki, Ganjar dan Anies tidak dicalonkan. Yang dicalonkan adalah ketua-ketua umum partai politik yang sudah berdarah-darah. Nah, dalam konteks ini maka calonnya adalah Prabowo Subianto dari KIR ya, Koalisi Indonesia Rakyat. Kemudian dari KIB adalah Erlangga Hartarto dengan wakil-wakil ketua, juga ketua-ketua partai atau paling tidak salah satu ketua partai. Agus Harimurti Yudhoyono dipasangkan dengan Erlangga Hartarto, kemudian Puan Maharani dipasangkan dengan Prabowo Subianto. And then the chance ya ada di Prabowo Subianto paling tidak. Setelah mereka berkuasa, maka kemudian mereka akan gabung jadi satu, reunite ya, untuk sama-sama mendapatkan kue. Maka yang akan ditinggalkan adalah Nasdem tentu saja dan Demokrat untuk menjadi oposisi, apa begitu ya. Ini menarik pastinya ya, menarik pastinya ya. Kita coba bikin ya pollingnya. Apakah Anda percaya Istana akan menyingkirkan Anies dan Ganjar dalam perhelatan Pilpres 2024? Tanda tanya. Jawabannya adalah percaya, Anies Ganjar disingkirkan, ya kan? Percaya, Anies disingkirkan, percaya, Ganjar disingkirkan, ya kan? Kemudian 4 tidak percaya. Oke ya. Jadi biar ada variasinya. Percaya Anies Ganjar disingkirkan, percaya Anies disingkirkan, percaya Ganjar disingkirkan, tidak percaya. Oke ya. Jadi ada 4 pilihan Sobat Era sekalian ya. Kalau ada 5 ragu-ragu boleh ya, ragu-ragu boleh. Kita ukur ya. Karena ini menarik ya Sobat Era sekalian, skenario ini ya. Skenario ini menjadi menarik ya, karena make sense kalau kita ingin mempertahankan kekuasaan dan mempertahankan oligarki partai politik dalam Pilpres, agar jangan sampai yang menjadi presiden itu selalu bukan ketua-ketua umum partai politik yang sudah bersusah-susah payah, tapi orang lain yang populer tinggal menunggangi partai politik. Contoh misalnya pada Pilpres 2004 memang Demokrat itu menjual SBY, tapi jangan lupa yang mendirikan dari awal bukan SBY. SBY itu ibaratnya dijual namanya, seperti juga Partai Sri ya. Maksudnya Sri Mulyani, tetapi pada waktu itu tidak sukses untuk ikut pemilu, dan kemudian Demokrat akhirnya betul sukses dia mencalonkan SBY, tapi SBY not in the position as the chairman of the political party ya, tetapi dia hanya penasehat dan lain sebagainya. Demikian juga Jokowi bukan sebagai chairman of a political party. Nah sekarang mereka ingin ketua partai politik dong yang
menjadi calon ya, karena mereka percaya yang dibiayai oleh oligarki itu adalah Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Terutama Ganjar Pranowo, it seems oligarki akan membiayai dia untuk memenangkan pertarungan. Nah, untuk melawan oligarki tersebut, maka ketua-ketua umum partai ini bersepakat menghadirkan dua pasangan calon, KIB Erlangga Hartarto dan Agus Harimurti Yudhoyono, untuk membubarkan koalisi perubahan tentunya. Dan Sobat Era percaya itu kalau ada tawaran lebih menarik, mungkin AHY juga akan pergi. Kemudian yang kedua adalah nanti kita akan tanyakan ke Herzaki ya, Herzaki Putra Mahendra kalau tidak salah, juru bicara Partai Demokrat. Akan kita tanyakan skenario ini di mana AHY akan ditarik oleh KIB. Kemudian berikutnya adalah Prabowo Subianto, itu akan menarik Puan Maharani sehingga Puan Maharani punya peluang yang lebih besar untuk menjadi wakil presiden, at least wakil presiden. Sedikit mengorbankan PDIP, tetapi karena keyakinan atas survei PDIP tidak goyang, ya paling tidak mungkin kalaupun dia tergeser jadi nomor 2, barangkali hal itu bisa dimaklumi. Ketimbang misalnya menjadikan Ganjar menjadi presiden dan dia punya potensi untuk mengobok-obok PDIP, leadership of PDIP bersama Presiden Jokowi. Terutama if Megawati is not there anymore, ya kan? Oke. Menarik ya, menarik skenario ini. Coba kita bacakan komentar Sobat Era terkait dengan ini dan nanti kita lihat bagaimana hasil surveinya. Oke. Kita golput, biarkan penguasa kekenyangan. Semoga yang terbaik nantinya yang keluar sebagai pemenang dalam Pilpres 2024. Amin. Kalau ada calon yang terbaik. Emang ini negara milik bapak lu ya. Tenggelamkan PDIP 2024. Bubarkan partai-partai. Yah, malah dibocorin skenarionya. Wakak. Sebenarnya tidak heran karena yang namanya Betor Suryadi ini orang yang memang tidak di orbit, tidak di lingkaran PDIP lagi. Dia pernah menjadi kalau nggak salah anggota DPR, kalau tidak salah ya, dari PDIP, dan pernah juga bekerja di kantor staf presiden, tapi now not anymore. Sudah menjadi orang yang di luar orbit, makanya ngomongnya lebih bebas dia, lebih suka-suka. Dan pernah kita undang juga Betor Suryadi di sini ya. Pernah kita undang juga ya. Nanti kita akan tampilkan interview dia ya, karena Betor Suryadi ini luar biasa dia. Kemudian revolusi total, hancurkan oligarki karena tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Justru oligarki ini dianggap ada di belakang Ganjar dan Anies, bukan di belakang Erlangga dan Prabowo ya. Jadi klaimnya bahwa justru oligarki ini mau cawe-cawe melalui Ganjar, melalui Anies, sementara partai-partai hanya dijadikan boneka. Jika Rocky Gerung golput karena adanya threshold, maka bagi para pendukung Anies atau orang-orang yang anti rezim Togut Jokowi, jika Anies tidak capres, ayo kita galakkan gerakan golput nasional. Jadi Sobat Era sekalian, dalam konteks tadi justru Jokowi juga disingkirkan. Justru Jokowi juga disingkirkan dalam konteks tadi ya. Sorry to say, dalam konteks tadi justru Jokowi juga disingkirkan karena yang bermain itu adalah ketua-ketua umum partai politik. Kalau konteksnya apa yang disampaikan oleh Betor Suryadi, karena jelas Jokowi masih bermain dua kaki antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, terutama Ganjar ya. Oke. Kalau Anies Baswedan batal nyapres, saya akan pilih partai oposisi ya. Buat apa diadakan pemilu kalau tidak jujur dan adil? Ini negara demokrasi dan pemilu adalah pesta rakyat. Itu kalau kita berpikir secara kita, society. Tapi penguasa inginnya adalah mendapatkan kekuasaan, kalau bisa bangun tidur sudah berkuasa. Kan kira-kira begitu, dengan cara mudah dan murah. Makanya presidensial threshold dipertahankan ya. Waduh, harus jeli dong ya. Oke ya, parah amat persatuan para koruptor. Akan banyak yang golput kalau Aniesnya nggak dicalonkan jadi presiden. Kalau nggak ada Anies, fix golput. Betor lihat juga membalikkan fakta. Sesungguhnya Erlangga selama ini adalah kaki tangan oligarki. That's okay. Itu salah satu hal yang kita bisa pertimbangkan ya, sebagai sebuah analisis. Jadi Sobat Era sekalian ya, skenario selama ini ya yang kita pahami, yang beredar paham adalah oligarki itu membackup istana. Istana harus punya kaki sebagai jaminan kalau seandainya putra mahkotanya tidak bisa dicalonkan oleh partai yang utama, yaitu PDIP. Makanya kakinya adalah KIB.
koalisi Indonesia Bersatu, oke? Maka KIB adalah jaminan bagi Ganjar Pranowo sehingga oligarki nggak perlu kemana-mana. You stay here because Ganjar will be nominated as the presidential candidate. Jadi karena itu nggak perlu khawatir, kira-kira begitu. Nah itu skenario kita pahami. Tapi apa yang disampaikan Bitor itu juga menarik. Bitor malah berpikir, ketua-ketua umum partai berpikir ngapain mereka menyediakan karpet merah bagi orang lain yang tidak berkeringat, bagi oligarki yang membiayai. Mereka ingin kompetisi di antara mereka saja. Dan kalaupun mereka kalah, mereka tetap berkuasa di antara mereka. Maka menurut Bitor bukan begitu. Oligarki boleh membiayai Ganjar dan mungkin juga dianggap membiayai Anies. Tapi ketua-ketua umum partai bersepakat. Mereka akan membuat manuver sedemikian rupa agar yang menjadi calon itu cuma Prabowo Subianto dan Erlangga Hartarto. Caranya adalah tarik koalisi perubahan, ya, yaitu jadikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai wakil presidennya Erlangga Hartarto, kemudian tarik Puan Maharani, jadikan dia wakil presidennya, katakanlah wakil presidennya Prabowo Subianto. Maka siapapun yang menang dalam pilpres ke depan, maka mereka semua akan berkuasa, ya kan? Let's say kalau yang menang Prabowo dan Puan Maharani, maka Prabowo jadi presiden, Puan menjadi wakil presiden, Erlangga akan tetap menjadi salah seorang menteri senior di sana. Ya, menteri apa nggak tahu karena sekarang sudah menteri senior. Agus Harimurti Yudhoyono akan menjadi menteri juga, ya, menteri dengan portofolio yang barangkali keren. Let's say menteri dalam negeri, ya, even Menko Polhukam, ya. Kemudian pendukung-pendukung partai istana ini akan tetap mendapatkan bagian. Ya, Zulkifli Hasan tetap mendapatkan bagian, kemudian katakanlah ketua umum P3 mendapatkan bagian, ketua umum PKB akan mendapatkan bagian. Maka yang oposisi itu hanyalah PKS dan Nasdem saja yang ditinggalkan. Jadi PKS dan Nasdem saja yang akan menjadi oposisi. Make sense? Masuk akal ya kalau skenario ini terjadi. Jadi sumber malapetakannya adalah di presidential threshold. Jadi sekali lagi once again presidential threshold menjadi penting ya. Apalagi sekarang dua sosok ini makin moncer, Anies dan Ganjar, ya kan? Bagaimana kalau Anies dan Ganjar bersatu? Ya kalau tidak ada kendaraan politiknya nggak ada gunanya juga. Tidak ada gunanya. Jadi Ganjar barangkali berpikir dia didukung, di backup oleh oligarki aman, tetapi skenario PDIP barangkali membuat dia juga tidak akan aman. Anies dari awal memang sudah ketar-ketir apakah koalisi perubahan itu pecah atau tidak. Kalau koalisi perubahan pecah, maka ya dia tidak bisa nyalon. Tapi kalau koalisi perubahan solid, dia nyalon. Nah, kalau Anies tetap nyalon, maka Ganjar punya peluang juga untuk nyalon. Karena oligarki, istana itu bisa bersatu. Karena Anies will be the common enemy for them. Baik bagi oligarki maupun bagi istana. Jadi konstelasinya seperti itu sobat era sekalian ya. Itulah ngeri-ngeri sedapnya politik dan utak-atik hanya di negeri kita saja. Menjadi calon presiden kok tiba-tiba dihalangi dengan tembok tinggi yang bernama presidensial threshold 20% yang akhirnya memakan korban. Jadi memakan korban orang-orang yang selama ini mendukung atau partai-partai yang mendukung presidensial threshold. Nasdem bisa jadi korban karena presidensial threshold. Kemudian PKS memang dari dulu menolak presidensial threshold, tetapi mereka tidak serta-merta mengatakan nol, ya, apalagi partai-partai yang lebih kecil dari mereka. Coba kita bacakan sedikit lagi ya, atau kita balik ke polling ya sobat era sekalian. Bagaimana isi pollingnya? Ini menarik ini. Jadi kita banyakkan dengan sebuah situasi di mana skenario-skenario itu paling mungkin terjadi. Jadi ada skenario, yang jelas ada skenario 2 calon, skenario 3 calon, skenario 4 calon. 2 calon tadinya saya berpikir Anies versus Ganjar, Anies versus Prabowo, atau Ganjar versus Prabowo. Rupanya ada varian yang keempat, yaitu Prabowo versus Erlangga Hartarto ya. Coba kita lihat. Atau dibalik, Puan versus Puan Erlangga Hartarto, kemudian Prabowo versus dengan AHY misalnya. Jadi tetap mereka saja ya koalisi istana ini. Tapi bukan istana sesungguhnya. Jadi koalisi oligarki bos-bos parpol, kira-kira begitu. Jadi ada oligarki baru yaitu bos-bos parpol yang bakal meninggalkan istana ya, dalam hal ini Presiden Jokowi, Ganjar dan kemudian Anies. Ya menarik ya untuk kita lihat ya. Oke.
Apakah Anda percaya Istana akan menyingkirkan Anies dan Ganjar dalam perhelatan Pilpres 2024? 2 kilo baru yang votings. Percaya Anies dan Ganjar disingkirkan 14%, percaya Anies disingkirkan 73%, percaya Ganjar disingkirkan 3%, tidak percaya 7%, ragu-ragu 3%. Jadi kepercayaan mereka percaya Anies disingkirkan 73% dan lalu nomor 2 percaya Anies dan Ganjar disingkirkan. Kalau percaya Ganjar disingkirkan saja cuma 3%, tidak percaya 7%, ragu-ragu 3%. Itu untuk sementara Sobat RH sekalian ya. Coba kita lihat lagi komentar Sobat RH terkait dengan isu ini yang pastinya sangat-sangat menarik apa yang dikatakan Bitor Suryadi ini ya. Yang kadang-kadang sering membocorkan hal-hal seperti ini ya. PKS untuk apa jadi oposisi kalau tidak mendukung atau deklarasikan calon dari luar kekuasaan? Harusnya PKS yang paling ngotot calonnya Anies maupun calon lainnya. Ya nanti kita tanyakan malam ini kepada Presiden PKS Ahmad Saiku ya. Jadi nanti ingat ya jam 1 siang nanti Herzaki jubir Demokrat akan datang. Dan nanti jam 7 malam insya Allah Ahmad Saiku Presiden PKS akan datang. Jadi kita tanyakan gimana sih soliditas koalisi perubahan ini, karena akan digoda-goda terus, akan dihancurkan juga ya. Oke, kita nanti akan nantikan ya Herzaki, dan dia insya Allah dia sudah confirm datang, dan saya bilang jam 1 ya. Oke, Sobat Era sekalian, itu saja yang ingin saya share, dan bagus ya, menarik ini ya. Bahwa ada skenario ketua-ketua umum parpol seperti itu. Itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton TP3 dan UI Watch laporkan KM50 ke perwakilan PBB ya. Karena ini menarik juga untuk kita bahas. Karena ini soal kemanusiaan. Ciao.